Mereka selama 6 bulan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ibnu Abidin LC. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara. Apa kabar Kiai? Assalamualaikum. Sehat Kiai? Sehat. Awal puasa ini tetap semangat? Semangatnya tetap semangat. Harus dan semangat. semangat. Alhamdulillah, insya Allah kita akan berbicara banyak tentang kesiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan materi kita pada kesempatan hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Monggo Kiai, silakan. Baik. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ulama-ulama salaf dulu mereka selalu merindukan akan dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Haula'i yad'una Allah sittata ashhurin fi ayyan ayyuballighahu di Ramadan. Mereka selama 6 bulan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita bersyukur alhamdulillah kita termasuk orang yang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini yang tentu perlu kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama keluarga, sahabatnya dan juga keluarganya yang kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung ya untuk mendapatkan syafaatnya beliau nanti di hari kiamat. Para pemirsa yang berbahagia, para shaimin dan shaimat. Kenapa mereka begitu senang, begitu merindukan akan bertemu dengan bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan ini salah satu bentuk nikmat rahmat yang Allah berikan kepada khususnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Itulah sebabnya pantas bagi kita ini untuk juga merasa bahagia, merasa senang dengan masuknya bulan suci Ramadan. Dan itulah kemudian sudah menjadi tradisi kita. Kita menyambutnya dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Dari mana sesungguhnya ucapan atau semacam tahniah, ungkapan rasa bahagia. Ini tentu diilhami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dijelaskan kata Salman Al-Farisi. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin min akhir Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Hadisnya cukup panjang. Itu tidak saya sampaikan, tapi waktu yang terbatas yang mungkin barangkali dengan singkat saja. Artinya wahai sekalian manusia bahwa kamu sekalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di sini dipahami bahwa sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajak kita betapa besarnya nikmat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka sewajarnya kita juga menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan. Dan di Indonesia ini
sudah demikian menjadi syiar. Kita dengar dilakukan marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya marhaban Syahrul Qiyam. syahrul qiyam. Ini sebagai ungkapan rasa Bahagia. kebahagiaan. Apa sesungguhnya makna marhaban? Ini yang penting perlu kita. Marhaban ini adalah ucapan selamat yang digunakan oleh orang Arab itu biasanya kepada tamu yang datang. Tamu yang datang. Cuma kalau yang datang ini adalah tamu manusia, biasanya lebih panjang. Marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat datang, ya kan? Ahlan wa sahlan. Engkau ada juga sebagai keluarga kami. Wa sahlan, kau datang dengan segala kemudahan. Jadi marhaban ini sebagai ungkapan selamat datang. Namun kalau kita telusuri dari maknanya, marhaban itu adalah dari kata rahaba. Rah artinya luas. Jadi ketika kita mengucapkan marhaban, ini boleh terjemahkan secara bebas dengan hati yang lapang. Dengan hati yang luas kami menyambut kehadiran Ramadan. Berarti orang yang mengucapkan marhaban adalah orang yang begitu siap untuk melakukan apapun apa yang ada dalam bulan Ramadan. Betul. Karena dalam Ramadan itu begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan hai Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, dengan hal semua itu hendaklah mereka berbahagia. Jadi pentingnya kita ini menyambut kehadiran Ramadan penuh dengan antusias, penuh dengan kebahagiaan. Orang yang mengucapkan marhaban dialah orang yang siap. Kesiapan apa? Bermacam-macam. Di tradisi kita ada yang mau menjelang Ramadan kemudian mandi besar, ada yang bebersih rumah, ada yang keramas, ada yang macam-macam lah. Tapi ini baguslah, karena mereka ini begitu antusias, begitu bahagia. Ungkapan bahagia ya, Ki? Ungkapan bahagia. Tapi kadang kebahagiaan itu tidak diiringi dengan kesiapan yang penuh. Padahal kesiapan ini yang penting. Ya. Ada orang ketika ditanya, kenapa kok kamu bahagia? Kamu kok begitu senang dengan Ramadan? Jawabannya enak. Ya, karena kebetulan saya ini adalah pedagang. Jadi kalau Ramadan itu omsetnya nambah. Puasanya enggak, tapi dagangannya laku. Nah, ini macam-macam artinya. Oleh sebab itu kita melihat juga sejauh mana persiapan mereka dalam menyambut Ramadan. Ada yang puasa sekali atau hari pertama, hari kedua, hari ketiganya bolong. Nanti begitu menghadapi baru Idul puasa Fitri, lagi. masuk puasa lagi. Persis seperti kendang, ya kan? Di kanan kiri ujung itu tertutup, di tengah-tengahnya itu adalah bolong deh ya. Nah, orang misalkan marhaban berarti dia harus mempunyai tadi i'dadun nafsi, istidad ar-ruhi, istidad an-nafsi, kesiapan rohani, kesiapan jiwa, ini yang paling penting. Dan inilah yang insya Allah orang yang betul-betul mampu akan mengambil, meraih berbagai macam rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa sih rahmat, kebaikan yang begitu besar? Kalau saya ibaratkan yang cuma ada di bulan Ramadan yang itu, cuma di Ramadan. Kalau saya ibaratkan katakanlah Ramadan ini seperti hujan yang akan menyuburkan.
Tapi ternyata yang menerima hujan itu berbeda-beda. Ada yang merasa diuntungkan dengan dengan turun hujan, karena tanahnya subur, kebunnya juga jadi subur. Kemudian tempat-tempat pendaringan, tempat penampungan air juga jadi penuh. Jadi banyak. Masih banyak lagi. Tapi ada pula sebaliknya, orang yang ketika turun hujan itu mereka merasa dirugikan. Kenapa? Karena kesiapan tadi. Rumahnya bocor, gotnya mampet, dia mengeluh, dia nangis gara-gara hujan jadi begini kita. Banjir. Jadi tergantung kesiapan. Hujannya bagus, itu rahmat Allah, tapi ternyata yang menerima itu beda-beda. Iya. Disinilah pentingnya sejauh mana isti'dad, Kesiapan. persiapan kita itu. Isti'dadul ruhi, isti'dadul nafsi, ini begitu pentingnya. Nah, orang yang mengucapkan marhaban berarti orang ada yang sudah siap itu. Kiai, kaitannya ya mengenai kebaikan-kebaikan, keberkahan, kemuliaan dan lain sebagainya yang hanya Allah berikan di bulan suci Ramadan. Tetapi kalau kita lihat kan Ramadan kali ini tentunya sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Kalau dulu kita tahu bahwa tempat yang paling sangat makmur di bulan suci Ramadan itu adalah masjid. Yang kita tahu sekarang ada wabah COVID-19 yang sesuai dengan anjuran bahwa semua kegiatan dipusatkan di rumah. Bagaimana sih kita menyikapi berpuasa dalam kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini? Kalau kita melihat pada sejarah, adalah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka justru ketika bulan suci Ramadan, ini adalah satu semacam dorongan, sugesti yang begitu besar. Beberapa peperangan yang dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu, termasuk adalah perang Badar Kubro. Itu justru kemenangan itu diraih oleh sahabat pada waktu Ramadan. Ini artinya bahwa Ramadan itu bukan menjadi satu penghalang, tapi menjadi satu semangat. Terutama suatu semangat untuk begitu kuat untuk menghadapi musuh. Ya kan? Jadi bukan justru malah semakin katakanlah semakin lemah, semakin kendor semangat, tapi justru semakin mendorong satu kekuatan. Nah, corona yang memang dihadapi kita sekarang ini, kebetulan juga dalam suasana berpuasa, ini adalah sesuatu yang barangkali mungkin juga perlu kita sikapi. Karena dengan berpuasa, justru kita akan semakin lebih semangat lagi untuk bagaimana menghadapi bersama untuk menghadang, memerangi daripada corona itu sendiri. Masjid ini adalah memang tempat di mana orang untuk berkumpul, untuk berjamaah. Tapi karena musuh yang dihadapi di bulan suci Ramadan ini, musuh yang dihadapi kita sekarang ini, corona, ini tidak terlihat mata. Iya. Tapi ada. Bagaimana kita menghadapi? Kalau dulu sahabat menghadapi musuh itu musuh kelihatan, tapi sekarang kita ini menghadapi musuh-musuh yang tidak kelihatan. Iya. Adanya musuh kita itu ada dalam kerumunan, yang apabila kita berkerumun, berkumpul, itu akan justru semakin menyebar. Nah, disinilah maka kita harus menyadari tetap bahwa kita adalah orang yang selalu konsisten untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mau beribadah di rumah tanpa mengurangi daripada insyaallah pahala ibadah di masjid. Karena apa? Yang kita lakukan ini bukan untuk pribadi, tapi untuk kemaslahatan. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya pada Allah, ya Allah, apakah ibadah yang terbaik bagi aku? Apakah sholatku, ya Allah? Kata Allah, tidak.
karena sholatmu itu adalah untuk kamu sendiri. Iya. Apakah zikirku itu yang terbaik ya Allah? Kata Allah, tidak, zikir kamu juga adalah untuk kamu sendiri. Tahu apa yang paling bagus? Ibadah yang paling bagus itu adalah sedekah. Sedekah. Nah, kenapa ibadah sholat ini lebih sifatnya lebih atau dimensi lebih pribadi? Tapi Islam itu mengajarkan kita bukan cuma hubungan dengan Allah Subhanahu wa hablum minallah, tapi yang kedua ini tidak kurang lebih pentingnya adalah hablum minannas. Nah, hablum minannas, bagaimana kita selalu hubungan mereka dengan baik. Di saat mereka senang, kita ikut senang. Di saat mereka susah, kita susah. Di saat kita juga sebagai prihatin menghadapi corona itu, kita hendaknya juga harus bersama-sama. Di sini pentingnya kita memperhatikan pemerintah, anjuran juga para ulama untuk tetap kita bagaimana melaksanakan PSBB. Jadi maksudnya dalam kondisi yang seperti sekarang ini tidak sedikit pun mengurangi giroh kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tidak mengurangi. Dan bukan cuma giroh, tidak mengurangi pahala. pahala. Justru menyelamatkan orang lain. Itu adalah mempunyai pahala yang begitu besar. Bahkan ketika kita berusaha untuk menghidupkan satu orang, ini dalam Al-Quran dikatakan, faka'annama ahyanna sajamia, seperti orang yang menghidupkan semua manusia itu. Begitu besar pahalanya. Kiai, kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara, tentunya ada pesan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia kepada umat terutama. Baik. Di masa PSBB seperti sekarang ini. Majelis Ulama Jakarta Utara, tentu kita juga mempunyai satu komando ataupun garis garis daripada koordinasi, dan kita sudah sepakat dari ulang pusat termasuk juga tingkat wilayah provinsi, dan kemudian juga tingkat provinsi dan juga tingkat kota, bahwa kita bersama pemerintah itu kita siap untuk memerangi daripada corona dengan berbagai macam usaha ini. Di antaranya adalah tadi kita harus melaksanakan PSBB dengan sebaik-baiknya. Kita tetap menjaga jarak. Bukan berarti lalu kita menjaga jarak antara orang miskin dengan orang kaya, tapi menjarak fisiknya. Boleh katakan jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, sesungguhnya PSBB ini dilihat daripada kekeluargaan ini sangat berarti, karena bisa jadi banyak di sana orang, boleh katakan antara seorang ayah dengan anaknya kadang sampai seharian nggak ketemu. Iya kan? Adik dengan kakak. Ketika berangkat anak-anak sedang tidur, begitu pulang juga sudah tidur. Mereka begitu merindukan ingin berkumpul dengan keluarga, dan saatnya sekarang barangkali mereka bisa berkumpul. Ini beribadah kan, bersama-sama. Beribadah bersama-sama. Dan disitulah juga seorang suami akan melihat betapa setianya istri itu. Subhanallah. Betapa setianya anak-anak. Jadi di saat kita kehilangan sesuatu, sesungguhnya ada yang kita peroleh. Yang banyak lagi yang diberikan sama Allah. Nah inilah sebetulnya. Jadi jangan kita nggak bisa di sini bisa beribadah, kita kehilangan, tidak, tapi kita mendapatkan kebaikan dari sisi yang lain. Nah ini saya kira itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ternyata yang kita sebut sebagai musibah COVID-19 ini tidak sedikit pun mengurangi semangat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan, dan tentunya kebaikan-kebaikan dari bulan suci Ramadan ini bisa kita dapatkan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa sangat menikmati ibadah bersama-sama dengan keluarga. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Bismika Allahumma Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kiai.